Kami dari Magister Arsitektur bekerja sama dengan Kampung Kauman Darussalam. Malam ini akan melakukan satu tur kecil di kawasan Kampung Kauman yang merupakan kampung yang sangat bersejarah terkait dengan hubungan keraton dengan budaya keislaman di Yogyakarta. Kami akan menyusuri Kampung Kauman ini karena memang di sini lahir organisasi yang sangat besar dan berpengaruh di Indonesia dan bahkan populer di seluruh dunia. Kami dari tim Kauman yang menggagas sebuah program yang kami namakan Koridor Sang Pencerah, yaitu berupa menelusuri rute objek wisata di Kauman yang merupakan peninggalan dari sejarah berdirinya Muhammadiyah dan hubungannya dengan keraton. Nanti kami akan mulai dari Masjid Besar Kauman yang merupakan milik keraton, lalu kemudian ke Pengulon. Pengulon adalah kantor pengulu atau takmir masjid miliknya keraton. Lalu nanti menuju ke monumen pejuang Kota Baru, serangan Kota Baru, ya, lalu ke Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal Kauman, merupakan TK yang berdiri sejak 100 tahun yang lalu, ya. Kemudian nanti menuju ke makam Nyai Ahmad Dahlan, lalu kemudian ke SD Muhammadiyah Kauman yang dinamakan SD Pawiatan, lalu ke rumah Kyai Badawi, yaitu merupakan rumah kuno yang masih asli bentuknya, ya. Lalu ke Langgar Kidul, langgar yang dulu juga digunakan oleh salah satu ketip Muhammadiyah, ketip Kyai Dahlan, ya. Kemudian ke Langgar Dhuwur, itu juga salah satu langgar yang miliknya menjadi urusan dari ketip juga. Kemudian juga ada Musola Aisyah, lalu Langgar Adzakirin. Kemudian kita berjalan ke utara menyusuri gang itu, nanti akan sampai di Gapuro BPKO, jadi Badan Penyelamat Kesengsaraan Umum, ya, yang dulu juga didirikan oleh Muhammadiyah. Lalu menyusur di Jalan Ahmad Dahlan menuju Gang Al-Faqih, yang di situ ada Langgar Al-Faqih. Kemudian menyusur lagi ke Musola Arosat yang merupakan musola putri yang berada di wilayah RW 11 di Kauman Timur. Kemudian juga ke Langgar Makmur, yaitu juga sama di RW 11 Kauman Timur atau Ngindungan. Lalu ada peninggalan Jepang, Beteng Pendem atau apa namanya, yang merupakan ruang bawah tanah, yang itu dulu merupakan tempat untuk kalau orang Jawa bilang pendelian, begitu, untuk persembunyian. Dan nanti kita kembali dari PDHI, Benteng Pendem PDHI, berjalan ke arah Regol Masjid Besar Kauman di alun-alun, masuk ke Pataran di sini lagi. Demikian alur rute yang akan kita lalui pada Night Walk Kauman, Festival Kauman. Ya, ini Agungan Dalam Masjid Gede Karaton Ngayu Yogyakarta Hadiningrat merupakan pusat sentral dari seluruh masjid yang dibangun oleh Keraton Ngayu Yogyakarta Hadiningrat. Nah, di depan ada bangunan, itu di sebelah kiri dan kanan ada bangunan kembar, itu adalah namanya Pagongan, tempat untuk meletakkan seperangkat gamelan apabila sekaten dilaksanakan di masjid ini. Kemudian ada bangunan yang menghadap ke arah masjid, itu namanya Pajagan.
Jadi dulu ada kalau kisah si Sultan berada di Masjid Gede, nah, mereka prajurit itu berjaganya di gedung perjagaan ini. Kemudian yang tengah ini ada namanya Gapura Masjid, ya, Gapura Masjid. Pintu gerbang yang ada di masjid itu namanya Gapuro. Tidak boleh kalau di tempat yang lain namanya Gregol. Jadi jangan salah. Pintu gerbang masjid itu namanya Gapuro. Untuk yang lain namanya Regol. Kenapa Gapuro? Gapuro merupakan kata dari Ghafuron, yaitu ampunan. Kalau mau dapat ampunan, masuk ke masjid. Ya, seperti itu. Ya, ini kita sampai di Pendopo Kawedanan Ageng Pengulon. Kawedanan Ageng Pengulon itu adalah Kementerian Agamanya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampai sekarang masih berfungsi sebagai pengulon yang sampai sekarang kerjanya itu membawahi masjid-masjid yang ada di keraton, kemudian melaksanakan acara-acara ritual keagamaan dan mengurusi makam-makam yang menjadi kewenangan pengulon. Kewenangan pengulon miliknya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini sudah difungsikan lagi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat umum tidak bisa dengan seenaknya masuk ke wilayah pengulon ini. Harus minta surat izin dulu, baru kemudian Kabupaten Pengulon mengizinkan atau tidak untuk kita masuk. Ya, kita sampai di Monumen Syuhada Fisabilillah Kauman. Jadi inilah nama orang-orang yang gugur dari tahun 45 sampai 49 perang perjuangan kemerdekaan. Ada yang meninggal di Ngoto, ada yang meninggal di Kota Baru, ada juga yang meninggal di Semarang. Ini yang teridentifikasi 24 orang. Tapi sebetulnya ada lebih banyak lagi orang yang meninggal, tapi tidak bisa teridentifikasi identitasnya. Sip. Kita menuju ke TK Aba. TK Aba. Oke, ini TK Aba Aisyah. Ini adalah TK pertama yang ada di negeri kita. Nah, di bawah TK Aba itu mulai didirikan tahun 1919 oleh Aisyah. Nah, kemudian di tahun 1923 namanya dirubah. Yang tadi semula ketika berdiri namanya Frobel, pada tahun 1923 diubah menjadi Aisyah Bustanul Atfal. Nah, sampai sekarang masih berfungsi sebagai TK yang tertua di negeri kita. Adalah kompleks makam Nyai Ahmad Dahlan. Nah, selain Nyai Ahmad Dahlan ada pahlawan lain, ya beberapa pahlawan yang ada di Monumen Syuhada Fisabilillah mau tadi dimakamkan di sini. Ada 4 orang yang dimakamkan di sini. Ada Wardani, ada Abu Bakar Ali, ada kemudian Ahmad Dahlan, satu lagi lupa saya namanya. Tapi 4 orang yang ada dimakamkan di sini. Nah, selain Nyai Ahmad Dahlan. Ini SD Muhammadiyah Kauman. Jadi SD yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1918. Nah, pada awalnya namanya adalah Pawiatan Putri. Jadi ada 2 langsung didirikan. Khusus putra namanya Pawiatan Putra, khusus putri namanya Pawiatan Putri. Nah, di kemudian hari karena itu SD-nya sudah menyerupai sekolah milik Belanda, maka disebut juga Standard School, Muhammadiyah Standard School. Sampai sekarang berfungsi, tapi sekarang sudah tidak khusus untuk putri, tapi khusus untuk laki-laki dan juga putri. Campur. Iya, sanksi campur.
Ya, ini Langgar Kidul Kiai Dahlan, ya, langgar legendaris yang pernah dirobohkan karena konflik Kiai Dahlan dengan ulama-ulama yang lain. Ya, pada tahun 1899 dibangun kembali, yang tadinya hanya dari bambu, dibangun kembali untuk 2 lantai ini. Yang di bawah untuk madrasah, di atasnya untuk langgarnya. Nah, ketika madrasahnya ini 2 ruangan itu sudah penuh, beliau kemudian bangun yang sebelah sini untuk melanjutkan madrasahnya supaya lebih banyak murid yang bisa tertampung. Sedangkan yang ini rumah pribadinya Kiai Dahlan yang hijau ini. Nah. Ini adalah gentong asli milik Kiai Dahlan yang dulu dipakai untuk berwudu. Nah, dahulu ini diletakkan di sisi dekat wudu itu, tapi kemudian karena sudah tidak terpakai, sekarang diletakkan di sini. Ini kerannya juga masih asli dari besi. Dulu cuma copotan gini kerannya. Sampai sekarang sudah tidak difungsikan lagi, tapi kita berusaha untuk menyimpan supaya ada kenangan dari Kiai Dahlan. Mengalami pembangunan oleh Kiai Dahlan setelah roboh dulu. Hah? Ora, kayak malah Pak Anyar, si lawas iki. Ini Langgar Dhuwur, jadi miliknya Kiai Dahlan dan juga berada di lantai atas. Tapi semula Kiai Dahlan langgarnya di bawah, kemudian dibangun lagi baru 2 lantai. Nah, kalau Langgar Dhuwur sejak dibangun memang sudah di lantai atas. Nah, dan ini menjadi ketika Kiai Dahlan remaja itu beliau ngajinya di sini. Jadi secara umur ini jauh lebih tua dari langgarnya Kiai Dahlan. Sedangkan di sini ini adalah pendopo tablik. Dulu Kiai Dahlan sering diskusi sebelum berdirinya Muhammadiyah di pendopo ini, sampai kemudian ditandatanganinya berdirinya Muhammadiyah di pendopo tablik ini. Merupakan mihrab atau tempat imam berdiri dari Langgar Dhuwur. Nggak menjorok ke sini, nggak menjorok keluar. Nah, sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai tempat imam, tapi hanya sekarang untuk keluarga saja, sudah tidak untuk masyarakat umum. Ini Musola Aisyah, jadi masjid atau tempat khusus untuk putri pertama di dunia mungkin, karena di tempat lain tidak ada yang namanya masjid atau musola khusus putri. Tapi ini sudah dibangun oleh Nyai Dahlan pada tahun 1922. Nyai Dahlan punya inisiatif untuk membuat tempat tarbiyah sendiri khusus putri. Sampai sekarang masih berfungsi sama, khusus untuk putri. Imamnya, jamaahnya, semua pengisinya putri sampai sekarang. Dan bangunan masih asli sejak tahun 1922, sudah 100 tahun sampai sekarang. Ini salah satu langgar di Kauman, Langgar Fakih namanya. Karena ini dulu yang membuat Kiai Fakih, salah satu dari staf ketip di Keraton di Pengulon, yang kemudian beliau bertugas di sisi utara, maka disebutnya Langgar, selain Langgar Fakih namanya dulu juga Langgar Lor. Nah, karena beliau Kiai Fakih bertugas untuk membina agama di sisi utara Kauman. Mas, pasir Boto. Ini kan asli? Asli, ya asli. Ini adalah dulunya adalah langgar milik Kiai Haji Nur. Jadi Kiai Haji Nur ini adalah kakak kandung dari Nyai Walidah, atau jadi kalau hubungannya dengan Kiai Dahlan adalah kakak ipar Kiai Dahlan. Nah, kemudian Kiai Haji Nur ini memang agak punya perbedaan pendapat dengan Kiai Dahlan. Jadi sampai dengan akhir-akhirnya beliau tetap ada beda pendapat. Nah, kemudian setelah Kiai Haji Nur meninggal,
dilanjutkan oleh salah satu putranya, yaitu Kiai Haji Humam. Nah, kemudian setelah Kiai Haji Humam meninggal, digantikan oleh Nyai Zainab. Nah, pada masa Nyai Zainab, jamaahnya yang dulunya memang jamaahnya untuk putra, ini diganti oleh Nyai Zainab, dirubah khusus putri karena kan beliau seorang putri. Ya, kalau bangunan ini sebetulnya ini bangunan lebih tua dari Langgar Kidulnya Kiai Dahlan, karena ini sudah ada sejak sebelum Kiai Dahlan mendirikan bangunan yang bertingkat itu. Jadi secara usia umur bangunan ini lebih lama. Hanya kemudian sampai sekarang yang baru direnovasi adalah atapnya saja, tapi bangunan fisiknya sampai sekarang belum pernah direnovasi. Itu langgar yang ada di Kauman, ya, namanya Langgar Makmur, langgar yang terletak di Kauman bagian timur. Nah, sampai sekarang masih berfungsi, sejak dulu masih sama berfungsi untuk jamaah juga. Hanya dulu langgar ini karena di Arusa tadi sudah khusus putri, dulu nah ini langgar khusus laki-laki. Ya, tapi untuk zaman sekarang karena menyesuaikan, banyak ibu-ibu yang kemudian juga karena dekat, nah, kemudian banyak juga ibu-ibu yang ikut sholat di sini. Di sini, yang ini kita ada di papan Pandelian namanya. Ini dibuat pada zaman Jepang. Kita dulu sering nyebut dengan papan Pandelian. Memang karena dulu pada zaman perang, orang-orang tua sering bersembunyi di sini menghindari dari serangan pesawat-pesawat Jepang dan juga Belanda ketika perang kemerdekaan. Ya, ini tempat duduknya dulu, tempat untuk menunggu. Nah, dulu sempat difungsikan tempat ini sebagai kantor. Tapi saya kurang tahu kantor apa, tapi pada saat kecil masih banyak meja-meja di sini, meja kantor, dan sekarang sudah dibersihkan dan diberi keramik. Dulu lantainya cuma lantai biasa, semen itu. Nah, semen pakai kapur, kemudian batu bata, pasir, tapi sekarang sudah diberi keramik seperti ini. Kalau lihat bangunannya kan masih jelas buatan Belanda ini. Itu tadi perjalanan kita malam ini keliling Kampung Kauman, banyak destinasi yang dulu kita tidak tahu, sekarang jadi tahu. Penasaran? Besok datang ke Man. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih juga Pak Tafil dan grup Pak Akroman, Mas Tanzil ya, sama Mas Soto. Juga terima kasih juga kepada Mas Agung, Mas Darto ya, dan juga Mas Cahyo, mana itu, yang telah menyusuri Kampung Kauman yang luar biasa ini. Bagaimana hubungan antara sejarah Kampung Kauman, Masjid Gede dan Keraton ya. Ini luar biasa, dan disinilah lahir Muhammadiyah. Sehingga kita sudah mencoba menelusuri koridor dan penjara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.